Nama saya Asnan Hadi, alamat Gres, Desa Gres Bagi Elen ya, Kecamatan Labuan Haji. Awal pertama saya melakukan budidaya lebah trigona ini, jadi dulu pertama-tamanya kita disuruh mencari sarang sama teman-teman ya, disuruh mencari dan kita jual sama dia dengan harga yang murah. Terus kita cari dan akhirnya kita dapat banyak, soalnya di tempat saya ini banyak ya lebah trigona, dan sehari bisa sampai dapat 30 sarang, dan itu kita jual. Saking lama kita jual dan saya berpikir mungkin lebah trigona ini harganya itu mahal, makanya banyak orang yang mencari. Jadi dari situ saya mulai untuk tidak menjual lagi, dan dari situlah awal mula saya berbudidaya lebah trigona. Saya berbudidaya awalnya dulu 10 sarang. Nah, setelah itu saya tambah menjadi 20, dan itu pun tidak langsung jadi ya, banyak kegagalan yang saya lalui. Kegagalannya banyak, koloni-koloni yang tidak jadi, yang kabur ya, dan saya cari tahu apa penyebabnya, dan akhirnya ketemu juga ya permasalahan penyebab koloni kabur. Nah, itu setelah kita tahu, dan akhirnya mulai dari situ kita berkembang untuk berbudidaya lebah trigonanya. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya mempunyai koloni yang lumayan banyak ya, dari 20 sampai ratusan. Kesulitannya itu pas pertama-tama kita melakukan budidaya itu, yaitu pas kita memindahnya ke dalam setup. Itu yang pertama kesulitannya, cara memperkuat atau cara mempertahankan setup kita dari serang-serangan predator ya, seperti semut, lalat buah, dan laba-laba dan lain sebagainya ya. Pokoknya seperti hewan-hewan yang memangsa indukan lebah trigona. Nah, jadi yang kita lakukan sebelum melakukan pemindahan lebah trigona itu, setupnya itu kita harus sterilkan ya. Kita bakar dulu, panaskan pakai alat seadanya, pakai api, pakai kompor ya, yang bisa pakai gas. Nah, kemudian setelah itu baru kita oleskan propolis dalam setupnya, kita oleskan. Nah, kita oleskan propolis di sekelilingnya juga, baru kita tempelkan plastik. Nah, dan usahakan tidak ada celah lain selain pintu keluar masuknya, karena kalau ada celah lain nanti itu yang menyebabkan melalui semut masuk atau hewan-hewan lain masuk yang memangsa lebah trigona kita. Nah, pemasarannya kalau madu yang per botolnya kan saya jual dengan harga 150, yang per 250-nya. Nah, kalau koloni saya jual 350. Koloni itu maksudnya? Koloninya itu indukannya, sarangnya. Sarangnya kan, telurnya di sana kan lengkap sama induk-indukan. Pokoknya bibitnya lah. Yang bibitnya kita jual yang per setup itu harganya 350. Nah, kalau saya jual madunya biasanya kan saya jual ke konsumen-konsumen di sekitaran rumah lah, seperti tetangga gitu. Dan yang selainnya itu saya jualnya di marketplace kan, online gitu. Nah, jual di Facebook.
dan banyak teman-teman juga yang. Nah, kalau proses pemanenan itu dari awal kita budidaya kurang lebih kalau koloninya super yang kita pindahkan ke setup, kalau koloni yang dari alam itu super kita pindah ke setup kurang lebih 3 bulan lah paling lamanya. Nah, kalau kita panen dari setup itu yang per 3 bulannya itu, kalau vegetasinya mendukung di sekitaran budidaya kita itu, kita dapatlah standar itu yang satu botol yang 250. Kalau kita budidayanya sedikit, tidak terlalu banyak. Karena masih baru. Masih baru juga. Kalau banyak kita budidaya, penghasilannya nggak sampai segitu yang per setup. Berarti bisa mencapai jutaan juga ya, kalau Iya. udah banyak. Iya, sampai jutaan. Soalnya kan banyak, kan dikali banyak. Nah, kalau seminggu sebenarnya sih bisa-bisa aja kita panen. Tapi dengan jumlah sedikit sih madunya yang kalau masih seminggu, yang per setupnya itu cuman berapa biji kantong lah kan. Tapi kalau kita mempunyai lebah yang banyak, contohnya kita mempunyai 1000 misalnya kan, 1000 koloni lah, 1000 bibit. Nah, kalau kita panen semuanya itu, walaupun sedikit-sedikit, kalau kita gabungkan kan menjadi banyak kan, bisa kita jual. Nah, seperti Berarti itu. relatifnya 3 bulan. Relatifnya paling 3 bulan. Selambat-lambatnya kita 1 bulan lah bisa. 1 bulan. Paling lambat. Dan itu bisa mendapatkan berapa botol kalau boleh tahu? Kalau saya kan punyanya ratusan lebih lah. Ratusan koloni. Ratusan lebih. Saya panen per bulannya itu, tapi saya tidak panen habis kan. Kalau saya panen separuhnya sampai dapat 2,5 liter. Separuhnya sekedar 12 toppingan. Tapi kalau kita panen banyak itu kan mungkin lebih dari 2,5 liter kan. Mungkin dapat kita 5 literan lebih lah. Tergantung kan isi madu dalam setup. Kalau dia lebih lama lebih banyak. Kalau lebih lama lebih banyak. Soalnya dia tuh terkait dengan vegetasi kan. Kalau vegetasi di sekitar kita banyak melimpah, cepat kita melihat hasil madu. Produksi madunya itu cepat. Kesulitannya itu sebenarnya kalau kita sudah langsung praktik, kita tahu apa penyebabnya itu mati, apa penyebabnya tidak berkembang. Kita akan tahu kalau kita sudah terjun, kalau kita sudah mulai untuk melakukan budidaya, dan kita akan belajar nanti dari sana apa penyebabnya, apakah yang kita harus lakukan supaya lebah trigona kita ini akan menjadi menghasilkan mahsul yang banyak, berkembang untuk lebih bagus lagi. Nah, kita akan tahu apa kekurangannya gitu. Kita tahu misalnya kalau koloni kita lemah, bisa kita donorkan telur, bisa kita donorkan indukan gitu. Kalau tidak ada ratu, bisa kita donorkan telur caltu begitu. Itulah cara-cara kita untuk mengatasi kesulitan itu. Trigona itu kan banyak sekali bentuknya kan. Kalau di daerah kita di Lombok ini kan, di Lombok NTB ini kan ada 2 jenis kan. Ada 3 jenis lah yang sudah ketemu, Clepiaris sama Sapien dan Pusco. Yang kalau saya budidaya ini lebih ke Clepiaris. Kalau Sapien tuh kurang, soalnya di tempat kita ini tidak mau lah, dia tidak bagus perkembangannya. Jadi kita memilih yang mana lebih bagus. Berarti satu spesies. Satu spesies yang Clepiaris itu lebih bagus. Dan hasil madunya juga lebih banyak ya. Hasil madunya lebih banyak dibandingkan Sapien. Kalau di tempat saya, kalau di tempat lain mungkin nggak tahu kan. Kalau Sapien ini tempatnya itu yang agak suhunya itu lembab lah, tidak mau yang terlalu panas. Kalau terlalu panas dia tuh agak perkembangannya itu tidak bagus. Kalau Clepiaris inilah datarannya yang dataran seperti ini, dataran rendah. Alhamdulillah sih penghasilan yang saya dapatkan dari budidaya lebah trigona ini lumayan bisa mencukupi kebutuhan kita lah.